Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilham Muhammad. Saya dengan NIM 2119292. Saya berasal dari kelas PAI 4G, yang mana pada video kali ini saya akan membuat sebuah video praktik mengajar untuk memenuhi salah satu tugas terstruktur pada mata kuliah materi pembelajaran Al-Quran Hadis di MTS, yang mana diampu oleh Ibu dosen Putih Andam Dewi. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan dan yang terpenting keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, tanpa memperpanjang kata-kata pendahuluan, langsung saja kita beralih ke video praktik mengajarnya. 3. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi yang berbahagia ini, silakan ketua kelas memimpin doa. Amin, amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabar antum-antum semua? Sehat. Arif, antum sehat kan? Sehat. Harus semangat. Ini masih pagi. Yang belum sarapan harus lebih semangat. Yang sudah sarapan harus lebih semangat, dan yang belum sarapan tetap semangat juga. Bagaimana kabar antum semua? Sehat. Alhamdulillah. Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya akan mengambil absensi terlebih dahulu. Alhamdulillah, nampaknya semua hadir. Tidak ada yang sakit, tidak ada yang absen. Alhamdulillah. Semoga antum semua dapat mengikuti pembelajaran kita pada pagi yang barokah ini. Oh ya, saya ingin mengingatkan kembali kalau dengan saya belajarnya harus disiplin. Teman-teman semua sebelum memasuki kelas dengan saya khususnya harus rapi, baik itu berpakaian, rambut, peci, baju antum semua harus dirapikan, dan posisi tempat duduk juga harus rapi. Saya tidak ingin ketika saya sudah masuk kelas saya melihat meja-meja antum kotor, antum tidak rapi, rambut antum berantakan, peci antum entah di mana. Nah, itu yang harus kita rubah dan kita perbaiki. Kita harus lebih disiplin. Karena apa? Karena kunci kedisiplinan kita sebagai pendidik dan peserta didik itu sangat penting. Karena kedisiplinan ini adalah merupakan kuncinya. Nah, kita semua sudah mengerti dan memahami. Pada kali ini kita akan membahas mengenai materi terakhir, yaitu judulnya Keseimbangkan Kehidupan Dunia dan Akhirat dengan Usaha dan Ibadah.
jika kita mempelajari bab ini, tentu kita memiliki tujuan yang ingin kita capai. Nah, tujuan apa saja yang ingin kita capai dengan materi ini? Yang pertama, saya ingin antum-antum semua, setelah kita mempelajari materi ini, antum mampu menerima bahwa aktivitas atau kegiatan kehidupan dunia ini sebagai perantara. Perantara apa? Perantara untuk mencari bekal menuju kehidupan akhirat. Tujuan pembelajaran yang kedua, antum-antum semua harus mampu menjalankan sikap sungguh-sungguh dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Diniatkan juga dengan ibadah untuk kebahagiaan akhirat tentunya. Karena tanpa niat, semua apa yang kita lakukan itu tidak ada apa-apa ya. Jika antum semua melakukan sebuah kebaikan, melakukan sebuah kebajikan, tetapi tanpa didasari dengan niat, tentu perbuatan antum itu percuma saja. Karena yang terpenting niat. Kan antum masih ingat gak? Nabi mengatakan, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya segala sesuatu itu diawali dengan niat. Niat. Jadi untuk antum-antum semua yang masih mempunyai niat main-main sekolah di sini, mempunyai niat tidak sungguh-sungguh belajar dengan saya, tolong dibuang jauh-jauh, dirubah niat antum-antum semua untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Dan tujuan pembelajaran yang terakhir adalah saya berharap antum semua mampu menghafal, menterjemahkan dan memahami isi kandungan hadis yang akan kita pelajari nanti. Tepatnya hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah tentang hubungan kehidupan dunia dan akhirat. Nah, itu tadi mengenai materi dan tujuan pembelajaran pada pertemuan kita pada kali ini. Sebelumnya saya ingin memberi sedikit motivasi kepada antum semua, yang mana kita sama-sama ketahui bahwa kehidupan dunia dan akhirat ini tidak bisa kita pisahkan. Kenapa? Karena dengan dunia itu merupakan jalan atau jembatan kita menuju akhirat. Tapi terkadang kita semua, baik itu saya atau antum-antum sekalian, pasti banyak menjumpai orang yang lebih mementingkan dunianya, yang lebih mementingkan dunia daripada akhiratnya. Itu salah. Kita boleh dunia, tetapi akhirat jangan kita lupakan. Dan yang lebih penting lagi, dunia ini kita jadikan sebagai wadah tempat kita untuk beribadah, untuk mencari pahala yang banyak, untuk bekal di kampung akhirat nanti. Antum paham semua? Alhamdulillah. Semoga kita bisa menjadi manusia yang bermanfaat dan tentunya bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja saya akan membahas hadis yang berhubungan dengan menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat dengan ibadah dan usaha ini, yaitu hadis dari Abu Hurairah, dari hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah, yang mana sudah ada di penulis, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh rawi Muslim. Jadi yang meriwayatkannya adalah Imam Muslim.
Bismillah. An Abi Hurairah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismata amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'al al-hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan li min kulli syarrin. Yang mana artinya dari Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Allah, perbaiki bagiku agamaku yang menjadi penjaga urusanku, dan perbaiki bagiku duniaku yang di dalamnya ada penghidupanku, dan perbaiki bagiku akhiratku yang kesana tempat kembaliku, dan jadikanlah hidup ini lalu menambah kebaikan bagiku, dan jadikanlah kematian sebagai kebebasanku dari kejahatan." Hadis riwayat Muslim. Nah, tadi itu lafaz hadis dan artinya. Sebenarnya saya akan menjelaskan arti perkataan dari hadis tersebut. Saya harap teman-teman semua memahaminya dan mengamatinya. Yang pertama, Allahumma aslih, ya Allah, perbaiki li bagiku dinil ladzi huwa ismatu amri. Makna dini ini agamaku, alladzi huwa ismatu amri, yang mana ia adalah penjaga urusanku. Selanjutnya, wa aslih li dunyaya, ya Allah, perbaiki bagiku duniaku, allati fiha ma'ashi, yang mana di dalamnya ada penghidupanku. Selanjutnya, wa aslih li akhirati, dan perbaiki bagiku akhiratku, allati fiha ma'adi, yang kesanalah tempat kembaliku. Lalu barulah waj'al hayata ziyadatan li fi kulli khair, waj'al hayata, dan jadikanlah kehidupan ini ziyadatan li fi kulli khair, selalu menambah akan kebaikan. Waj'al mauta, dan jadikanlah kematian rahatan li min kulli syarrin, kebebasanku dari kejahatan. Nah, itu arti perkataan dari hadis tersebut. Apakah antum semua masih ada yang ragu atau yang belum memahami arti perkataan dan hadis tersebut? Jika tidak ada yang tidak dimengerti, maka saya akan menanyakan. Coba saudari Rindiani, apa arti dari kalimat huwa ismatu amrin? Nah, benar sekali. Jawaban antum benar. Yang mana huwa ismatu amrin artinya penjaga urusanku. Selanjutnya, setelah antum memahami arti perkata dari hadis ini, maka mari kita bahas isi kandungannya. Yang
Yang mana yang pertama, Allahumma aslih li. Yang pertama adalah Allahumma aslih li dinil ladzi huwa ismatu amri. Ya Allah, perbaiki bagiku agamaku yang menjadi penjaga urusanku. Apa maknanya? Maknanya ini mengisyaratkan betapa pentingnya berpegang teguh pada agama Allah. Jika agama seseorang itu rusak, maka rusaklah kehidupannya, baik itu kehidupan dunia maupun itu kehidupan akhirat. Tapi sebaliknya, jika agama seseorang itu baik, maka baiklah urusannya, kehidupannya di dunia dan di akhirat. Nah, antum-antum semua harus tahu mengenai ini, bahwa agama lah tolak ukur dari semuanya. Dengan demikian, maka selayaknya kita memohon agar selalu dapat pertolongan dari Allah untuk bisa memperbaiki agama kita. Karena jika semakin baik agama kita, jika semakin baik agama antum, maka antum semua ketika menjalankan kehidupan ini, maka senantiasa selalu mentaati semua perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, jika agama antum itu lemah, maka antum semua semakin jauh pada dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana jalan kita, Pak? Jika antum bertanya bagaimana jalan kita untuk memperbaiki agama kita, maka jalannya adalah dengan mempedomani Al-Quran dan As-Sunnah. Karena kedua sumber ajaran inilah yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Al-Quran dan As-Sunnah ini antum semua harus tahu bahwa ini merupakan pegangan yang paling mendasar yang harus kita miliki sebagai umat, sebagai orang yang beriman. Karena di dalam Al-Quran dan hadis ini berisi banyak sekali ajaran petunjuk yang mana ini akan mengarahkan kita semua menuju kebaikan dan menjauhkan kita dari kesesatan. Yang kedua tadi ada yang kedua tadi sambungannya, wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. Ya Allah, perbaiki bagiku duniaku yang di dalamnya ada penghidupanku. Apa maknanya? Ini mengisyaratkan bahwa kita boleh meminta kepada Allah agar urusan dunia menjadi baik. Kita meminta rezeki kepada Allah, rezeki yang halal, cukup dan bermanfaat. Kita juga sering sekali meminta keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Kita juga meminta kebutuhan dunia, baik itu pangan, pakan maupun sandang. Nah, kita juga sering meminta ilmu, tentunya ilmu yang bermanfaat untuk menuju akhirat. Jadi yang kedua ini, kita boleh meminta kepada Allah tentang kehidupan di dunia ini, karena kita hidup di dunia. Tetapi semua itu tidak terlepas dari kewajiban kita beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga,
sambungannya wa asdid li akhiratil lati fiha ma'adi. Ya Allah, perbaiki bagiku akhiratku yang kesana tempat kembaliku. Ini maknanya permintaan kepada Allah agar selalu dapat beramal soleh sampai ajal menjemput. Apa yang kita miliki, mintalah kepada Allah agar dapat mengantarkan kita menuju kebahagiaan di akhirat. Yang keempat, ya Allah, jadikanlah hidup ini selalu menambah kebaikan bagiku. Ini maksudnya permintaan agar umur yang Allah berikan ini bisa bermanfaat kepada kita. Jika antum bertanya bermanfaat seperti apa? Bermanfaat di sini kita bisa memanfaatkannya untuk beribadah kepada Allah, hablum minallah, untuk menjaga hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Contohnya ketika antum sholat, ketika antum puasa, ketika antum mengenai sholat sunnah dan kebaikan, itu akan memperkuat hubungan antum semua dengan Allah. Nah, itu tadi kita memanfaatkan umur yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga mungkin antum pernah belajar hablum minan nas. Nah, di sini kita bisa memanfaatkan umur kita ini untuk hablum minan nas. Kita bersedekah, kita infak, kita membantu orang lain, itu hablum minan nas. Kita menolong orang yang susah, kita membantu orang yang kena musibah, itu hablum minan nas. Itu tadi bermanfaat. Selain kita bisa memanfaatkan waktu kita, umur kita, kita juga bisa bermanfaat untuk orang lain. Yang terakhir, ya Allah, jadikanlah matiku sebagai kebebasan dari kejahatan. Apa maknanya? Maknanya di sini dalam doa ini berisi harapan agar ketika kematian tiba, Allah membebaskan, memaafkan atas kesalahan, kejahatan, dan kekeliruan selama hidup di dunia ini. Mungkin itu 5 makna dari hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah ini. Dari penjelasan saya yang singkat tadi, apakah antum sudah paham semua? Sudah paham. Apakah tidak ada yang diragukan lagi? Sudah. Jika antum semua sudah paham, saya bisa memahaminya. Silakan, saya akan memberi latihan. Silakan antum menghafal hadis tadi beserta artinya saja. Nanti jika sudah hafal, ajukan tangan, maju ke depan. Saya beri waktu sekitar 20 menit dari sekarang. Silakan semua menghafal. Nah, alhamdulillah, dari semua antum-antum yang berada di kelas ini yang menitul hafalan tadi barusan, hampir semuanya sudah bisa, sudah lancar, sudah paham mengenai arti dari hadis yang kita bahas barusan. Maka untuk sebagai penambah atau penguat, saya akan memberikan kesimpulan dari materi yang kita pelajari ini, bahwa di sini ada lima
kesimpulan. Yang pertama dari hadis ini yaitu menjadikan agama sebagai pegangan dalam bertindak. Yang kedua, menjadikan segala urusan dunia sebagai bentuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, melaksanakan amal ibadah hanya kepada Allah untuk bekal kehidupan akhirat. Yang keempat, menjadikan hidup ini selalu bermanfaat dunia dan akhirat. Dan terakhir, kehidupan kita menjadi husnul khatimah. Nah, Masya Allah, itu kesimpulan dari hadis atau materi yang kita pelajari pada kali ini. Saya selalu mengulangi, tidak merasa bosan bahwa marilah antum-antum semua sebagai penerus bangsa, sebagai generasi Islam, mari menjadi seorang peserta didik yang mempunyai prinsip bahwa dunia ini hanya sebagai jembatan, sebagai jalan, sebagai wadah tempat untuk menuju akhirat. Maksudnya apa? Maksudnya kita jangan terlalu terlena dengan kemewahan, dan jangan kita terlena dengan kehidupan dunia ini yang begitu mewah, yang begitu indah, sampai kita melalaikan perintah Allah, sampai kita membangkang dengan Allah. Itu salah. Tetapi yang sebenarnya kita harus menjadikan kehidupan dunia ini, di samping dunia ini kita bahagia, kita tenteram, sejahtera, akhirat kita dapat. Nah, bagaimana caranya? Cara cuma satu, yaitu agama. Kita perbaiki agama kita semua, antum-antum semua harus berusaha memperbaiki agama. Karena dengan agama, jika agama antum semua sudah baik, antum sudah sholat, antum sudah mengerjakan semua perintah Allah, maka insya Allah antum akan bahagia dunia dan akhirat. Mungkin itu motivasi dari Bapak untuk di akhir pembelajaran kita ini. Untuk menutup pembelajaran, mari kita mengucapkan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat, sukses, dan semoga kita bisa berjumpa di minggu berikutnya lagi. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.